Tapi hati-hati saudaraku, hati-hati. Dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, saudara bisa terbawa, terlena untuk akhirnya saudaraku, saudara cuma main-main dengan Tuhan. Lewat kecanggihan teknologi, lewat semua media sosial kita bisa lakukan itu. Kita bisa menangkap banyak hal. Tapi kembali semua itu tidak akan ada gunanya saudara. Kalau kita tidak punya pengertian yang sangat jelas bahwa kita harus moving forward. Kita harus maju saudaraku. Keadaan situasi di sekeliling kita jangan sampai memengaruhi kita. Benar ya Aba, apa yang kami naikkan dalam pujian ini kehadirat-Mu. Bapa, dunia dan dengan segala keadaan apapun tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Bapa terima kasih, terima kasih. Kalau Engkau terus hadir Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Tuhan, kami perlu Engkau. Sungguh kami memerlukan Engkau. Bapa yang baik itu, Bapa yang luar biasa baik itu. Kami rindu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu, keadaan yang tidak semakin baik Bapa. Bapa, siapa yang dapat kami andalkan selain Engkau? Siapa, kepada siapa kami bisa mendekat? Kami bisa menumpahkan hati kami kepada Engkau saja ya Bapa. Bapa terima kasih. Terima kasih kalau terus Engkau beri kesempatan kepada kami untuk mendekat kepadamu. Menaikkan pujian, syukur kami kepadamu Bapa. Bapa terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan belajar kembali akan firman-Mu ya Tuhan yang adalah Engkau sendiri. Bagikan kepada kami Bapa semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di setiap rumah kami. Bapa, apa yang menjadi isi hati-Mu? Tuntun kami, pertegas jati diri-Mu Tuhan buat kami. Ingatkan kami, tegur kami Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh di waktu-waktu yang seperti ini lebih lagi kami Tuhan mengandalkan Engkau, berserah penuh kepadamu. Terima kasih Bapa, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan ya. Malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama ya beribadah ya, bersama-sama kita ada ya dalam Zoom prayer ini. Bapak yang saudara yang terkasih, mari kita sama-sama mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, sebagaimana Tuhan taruh dalam hati saya berikan judul firman pada malam hari ini ya adalah moving forward. Ya. Jadi saudaraku, artinya kita harus terus maju, ya terus maju bersama dengan Tuhan tentunya. Saudaraku, kita tahu hari-hari ini kembali ya keadaan semakin membingungkan kalau saya boleh katakan seperti itu. Pandemik yang terus berkepanjangan tentu berdampak buruk kepada banyak segi ya kehidupan ini, ekonomi, saudaraku ya banyak pekerjaan yang gulung tikar dan lain sebagainya. Bahkan saudaraku di tengah-tengah vaksin ya, pemberian vaksin yang sudah sebagian ya banyak yang sudah terlaksana khususnya untuk ya tenaga medis ya yang ada di depan dan juga saudaraku orang-orang yang berusia lanjut, elderly, saudaraku di tengah-tengah hal seperti itu tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi di satu sisi kita juga mendengar ya ternyata banyak kejadian apa yang terjadi di India begitu mengerikan. Bahkan saudaraku belum lama ini baru mungkin kemarin saya dengar ya itu diberitakan tidak jauh ya di lokasi Tangerang ini. Saudaraku ada sekumpulan orang, kalau nggak salah dengar sekitar 46 orang, saudara yang terdampak karena mereka ya maaf kata, ya mereka tidak bisa diingatkan untuk tidak melakukan perjalanan, bahkan mereka melakukan tamasya bersama, saudaraku. Ya, jadi akhirnya itu yang terjadi, nggak jauh dari kita, ya, saudaraku nggak jauh dari lingkungan ini. Wow, mengerikan sekali, bahkan saat ini harus dijaga oleh TNI, ya. TNI dan Polri untuk menjaga kawasan itu, untuk betul-betul di karantina saudaraku. Banyak hal-hal yang mengerikan saudaraku, bahkan tidak sedikit dari sahabat-sahabat kita yang saat ini juga terpapar virus COVID ini.
Jadi banyak sekali saudaraku tekanan-tekanan yang terjadi. Nah saudaraku, saya melihat sebuah hal, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tentu saya terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau dibawa kemana? Apa betul kita ini bisa kembali seperti dulu lagi, bisa seperti normal kembali? Maaf ya, bukan saya mau berkata negatif, tapi saya merasa kok pesimis juga. Sebab saya bertanya ke beberapa teman-teman, ya baik itu hamba Tuhan maupun kolega-kolega, klien saya, customer, ya saya melihat hampir semuanya berkata ya pesimis. Mana mungkin Pak bisa kembali seperti dulu lagi. Istilah new normal sekarang kan sudah sering terdengar. Nah saudaraku, saya jadi bertanya-tanya kepada Tuhan. Apa iya sih kita harus kalah dengan situasi seperti ini? Padahal kita itu mendengar betul firman Tuhan ini bagaimana. Kita tahu betul firman Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu baik, bagaimana Tuhan itu menjagai kita. Tuhan tidak izinkan, bahkan saudaraku ingat firman Tuhan, sehelai rambut jatuh pun itu atas seizin Tuhan. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Katakan amin. Tapi apa kita harus kalah saudaraku dengan hal ini? Nah saudaraku, saya diingatkan Tuhan tentang hal ini. Berhari-hari saya merenungkan tentang hal ini. Ya saudaraku, inilah kenapa saya berikan judul khotbah ini tentang moving forward. Kita harus tetap melangkah maju saudaraku. Kita enggak punya pilihan lain. Ya sebetulnya ada ya pilihan, tapi pilihan itu kan yang negatif. Kita menyerah kalah. Ya kita quit, mungkin bahasanya seperti itu. Tidak saudaraku. Ya kita mau sungguh-sungguh. Nah saudara, pada kesempatan malam hari ini, ya di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, tentu kita enggak mau quit. Ya kita mau terus maju bersama dengan Tuhan. Banyak sekali sebetulnya yang Tuhan ingatkan. Saya ambil contoh saudaraku, jangan tersinggung kalau saya bicara seperti ini. Seperti keadaan saat ini, sekarang kita online. Ya, walaupun sudah banyak juga ke gereja yang sudah mulai ibadah tatap muka. Tapi saudaraku, gereja di tempat kita dan kebanyakan GBI kita masih ibadah online. Saudaraku, sebetulnya kalau kita lihat, saya dengar banyak hal yang positif tentang ibadah online. Wah, semua orang bisa dengar, tidak hanya sekarang dengan gerejanya, ya tempat dia tertanam, tapi dia bisa mendengar begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, wah ini satu kemudahan yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak hal dari luar ya, dari begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi saudaraku kembali, entah kenapa, kalau nggak salah 2 malam yang lalu pada saat saya merenungkan firman, saudaraku Tuhan ingatkan, di balik kemudahan ini, ya di balik kemudahan ini kita bisa mendengar banyak hamba-hamba Tuhan besar. Saudaraku, memang positif. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya, saudaraku. Mungkin itu menegur saya. Saudaraku, karena firman adalah pedang bermata dua. Terlebih dahulu menghantam saya, menghantam hamba-hamba Tuhan. Nah, saudaraku, di sini Tuhan ingatkan dengan jelas. Itu positifnya. Orang bisa belajar banyak hal. Iya kalau dia mau belajar. Ternyata saudaraku Tuhan ingatkan, yang Tuhan singkapkan kepada saya itu hal-hal yang negatif. Saudaraku, Tuhan ingatkan saya tentang satu perkara. Kalau kita dengan mudahnya, di tengah-tengah situasi yang dengan mudah, kita bisa mendengarkan banyak firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, bukankah itu berarti juga kita punya pilihan saudaraku. Untuk kita mendengarkan firman Tuhan, maaf kata, yang nyaman di telinga kita. Yang enak kita pilih sesuai dengan hati, mood kita. Nah saudaraku, ini yang sangat berbahaya. Tuhan ingatkan betul tentang hal ini. Juga masih banyak saudaraku, hal-hal yang lain saudaraku. Dengan kita bisa pilih-pilih ini, waduh itu yang membuat kita jadi negatif. Itu yang Tuhan betul-betul ingatkan kita. Ingatkan saya, hati-hati dengan hal ini. Semua begitu mudah. Nah akhirnya timbul pertanyaan saya. Tuhan, satu sisi keadaan dihimpit seperti ini, segala aspek kehidupan terkena dampak, termasuk kerohanian. Tapi di satu sisi, di sisi yang lain ada kemudahan yang begitu luar biasa. Yang saudaraku, sampailah pada satu pertanyaan. Saudaraku yang terngiang-ngiang, yang Tuhan taruh, saya percaya itu Tuhan taruh dalam hati saya. Pertanyaannya sederhana saudaraku. Masihkah ada pertumbuhan? Tentu bicara rohani ya saudaraku. Masih adakah pertumbuhan kerohanian kita? Selama berapa
Ya hampir setahun lebih COVID ini terjadi, kita banyak work from home, kita banyak ibadah online. Saudaraku itu tadi ya, kita bisa pilih-pilih saudaraku. Bahkan maaf kata saudara, saya kebayang juga langsung. Apakah kita ibadah walaupun kita di rumah, contohnya seperti ini, maaf saudara jangan tersinggung ya. Apakah saudara betul-betul menghormati firman Tuhan, ibadah, ataukah saudara maaf ya saudara ini contoh saja. Dengan telanjang dada atau saudara cuma dengan pakai baju yang seenaknya sendiri, mungkin pakai apa ya saudaraku, tidak dengan sikap yang hormat lah begitu. Pada saat saudara menerima firman Tuhan seperti ini. Saudara mungkin berkata, Pak Andre terlalu kaku. Justru inilah kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa, maaf ya saudaraku saya pakai bahasa ini, santai di rumah dengan meninggalkan firman Tuhan. Saudara bisa angkat kaki, saudara bisa pakai baju seenaknya sendiri. Saudaraku, mungkin memang sih kalau kita tanya, Pak itu enggak esensi, betul. Yang esensi hatinya, betul. Tapi hati-hati saudaraku, hati-hati. Dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, saudara bisa terbawa, terlena untuk akhirnya saudaraku, saudara cuma main-main dengan Tuhan. Saudaraku, maaf saya harus katakan ini. Saudara saya mendengar itu hati saya pilu saudara, betul. Saya enggak lebay. Tapi saya sampaikan apa adanya, hati saya sedih, saya berkata betul, benar Tuhan. Itu nemplak saya terlebih dahulu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Maaf saudara, saya tidak menuntut saudara untuk datang ke gereja. Saya berdua dengan istri, dengan anak saya, dengan Joel, saya maksakan diri. Saudaraku kalau saya enggak sakit, kalau enggak berhalangan betul-betul, saya pasti hadir di gereja hari Minggu. Saudaraku, ya tentu dengan protokol kesehatan, tentu dengan hal-hal yang lain. Saudara ya memang kebetulan kami melayani. Istri saya Heni juga sering melayani. Tapi kembali saudaraku, pertanyaan itu sampai saat ini terngiang-ngiang. Masih adakah pertumbuhan di gereja Tuhan? Gereja bukan gedung, tapi kita saudaraku. Apakah kita masih dalam track yang benar untuk kita bertumbuh? Saudaraku mari kita belajar firman Tuhan. Ya saudara kita belajar firman Tuhan. Boleh ditampilkan Ibrani 5. Ya, Ibrani 5 ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-14. Saudara, kalau saudara lihat perikopnya, mengerikan saudaraku. Perikopnya berbunyi adalah peringatan, ya peringatan supaya kita tidak murtad saudaraku. Wow, kaget saudara. Tapi seiring dengan pertanyaan itu, saudaraku, apa masih ada pertumbuhan kerohanian kita? Mari kita baca bersama-sama. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Perhatikan bagian terakhir. Memang ini saudaraku ayat-ayat sebelumnya itu banyak berbicara tentang Melkisedek saudaraku. Tapi saya tidak fokus kepada Melkisedek. Ya, kembali saudara. Ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Nah kita mau belajar ya malam hari ini. Ya, kembali bagian terakhir, karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Boleh next, ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Saudaraku, sudah harus jadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Yakni firman Tuhan, yang pokok, yang mendasar. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami. Sekali lagi saudaraku, kalau kita masih memerlukan susu, saudaraku artinya itu bayi, seorang bayi. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat yang terakhir, ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Katakan amin, saudaraku yang terkasih. Nah saudaraku, firman ini tadi dengan perikop seperti itu. Peringatan buat kita saudaraku. Artinya apa saudara? Peringatan supaya kita tidak menjadi murtad saudaraku. Nah saudaraku kembali, Tuhan ingatkan dengan jelas. Kalau kita mendapat kemudahan saudaraku, kita sekarang bisa ibadah online, kita bisa lakukan, maaf, saya pakai bahasa ini, dengan semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Saudaraku,
Apa betul sih kita betul-betul menangkap, kita betul-betul menghargai firman, menghormati firman itu saudaraku. Yang adalah modal saudaraku untuk kita terus bertumbuh. Juga saudaraku, saya berani katakan ini, pasti saudara, memang saya percaya betul ya bahwa bukan Tuhan yang menyebabkan COVID. Tapi saya percaya lewat COVID, lewat situasi yang seperti ini saudaraku. Tuhan izinkan ya, saya pakai bahasa ini, Tuhan izinkan untuk kita saudaraku kembali diproses, dibentuk saudara. Dalam sebuah proses ya, bukan hanya cuman kita, seluruh dunia saudaraku. Untuk kita terus ya, satu keharusan yang Tuhan sudah tetapkan, bahwa kita harus bertumbuh saudaraku. Kita harus bertumbuh. Saudaraku, Tuhan memberikan pengertian yang sangat jelas. Susu itu memang diperlukan. Saudaraku, tetapi saudaraku, kita tidak boleh terus ada di level itu. Kita harus terus maju. Justru di tengah-tengah keadaan seperti inilah. Ini momentum yang sangat baik saudaraku. Ya, kembali tadi saya bilang, ada yang positif, ada yang sangat positif. Kita sekarang mudah, kita bisa belajar banyak hal. Saudaraku, bahkan siapapun juga sekarang saudara, bisa mendapatkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri sekalipun. Dengan mudah kita bisa tangkap saudaraku. Lewat kecanggihan teknologi, lewat semua media sosial kita bisa lakukan itu. Kita bisa menangkap banyak hal. Tapi kembali semua itu tidak akan ada gunanya saudara. Kalau kita tidak punya pengertian yang sangat jelas bahwa kita harus moving forward. Kita harus maju saudaraku. Keadaan situasi di sekeliling kita jangan sampai memengaruhi kita. Terutama tentang kerohanian. Kalau boleh saya katakan saudaraku, kemarin juga saya diingatkan. Saudaraku, mungkin ekonomi bisa luluh lantak. Semua bisa lantak. Apa pertahanan terakhir kita sebagai orang-orang percaya? Bukan lain, saudaraku, itu adalah rasa percaya kita kepada Dia, kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Jadi saudaraku, kita harus terus kembali kejar itu saudara. Karena pertumbuhan ini satu keharusan. Susu itu baik saudaraku. Awalnya baik, semua kita mulai dari anak-anak, mulai dari anak kecil. Kita susu kita terima. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus terus melangkah maju, saudaraku. Jelas ayat 14 ini dikatakan, saudaraku, makanan keras adalah untuk orang-orang yang dewasa. Karena dengan makanan keras itu apa yang terjadi, saudaraku? Panca indera kita itu jadi terlatih. Terlatih karena apa, saudaraku? Ada hal-hal, masalah-masalah seperti situasi sekarang ini. Pandemik, karena pandemik ini apa yang kita hadapi? Setiap orang, setiap keluarga mungkin berbeda. Tapi satu perkara saudaraku, semua ujungnya sama. Bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk memproses saudara dan saya. Memproses kita semua orang-orang percaya akhirnya untuk menjadi apa saudaraku? Ingat apa yang Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Saudaraku, pertumbuhan yang sempurna itu harus terjadi. Saudara bisa baca itu. Saudaraku di Efesus ya. Di Efesus 4, saudara nanti baca 11 sampai 13. Di ayat yang 13 itu bagaimana? Yesus itu menjadi teladan ya supaya kita menuju seperti Dia. Saudaraku, dalam sebuah pertumbuhan yang mencapai kesempurnaan saudaraku. Itu yang Tuhan katakan. Nah, saudara lihat, enggak ada jalan lain saudaraku. Berarti Tuhan mau ya, Tuhan mengharuskan kalau saya boleh katakan seperti itu untuk saudara moving forward saudaraku. Udahlah. Keadaan ini bukan berarti kita menyepelekan, tidak. Keadaan ini justru momentum. Seperti saya teringat apa yang dikatakan oleh gembala kita, oleh Pak Steven. Pada saat gembala itu terjadi, saudaraku ada kapal yang bisa saudaraku menaik di atas badai itu. Justru menggunakan momentum badai ini, saudaraku, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dengan apa saudaraku? Kita punya sikap hati yang benar, bahwa kita mau tidak mau harus bertumbuh. Kita mau nggak mau harus moving forward, harus berjalan ke depan, saudaraku. Nah, saudara, ini loh yang harus kita lakukan. Pakai ini, saudaraku. Nah, saudara, sekarang saya mau coba masuk lebih dalam lagi. Saudaraku, apa sih yang harus ada? Apa yang harus ada, saudaraku, pada saat kita sudah mencetuskan hati kita, pecanangkan, memang betul saya harus maju.
Saya harus jadi dewasa secara rohani. Makananku adalah makanan yang keras. Saudaraku, tidak semudah saudara membalik tangan, oke aku terima aja pergumulan seperti enggak saudaraku. Kita perlu beberapa hal. Ya saudaraku, izinkan saya untuk berbagi dengan saudara. Saudaraku, hal yang pertama, hal-hal yang harus dilakukan untuk kita saudaraku ya bertumbuh, maju bersama dengan dia. Yang pertama saudaraku, saudara ingatkan kembali. Saudaraku, ingatkan pada diri saudara. Saya baca sebuah tulisan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dulu juga alami hal yang sama. Mengalami keterpurukan, bahkan masa mudanya enggak karu-karuan dan lain sebagainya. Mirip-mirip lah saudaraku dengan saya. Saudaraku, tapi dia hamba Tuhan yang besar. Dia tuliskan, waktu bahkan dia sampai hari ini masih sering lakukan. Saudara, dia berhadapan setiap pagi ya, atau waktu-waktu tertentu ya, sebelum dia meninggalkan rumah, dia melakukan pelayanan, dia tampil di depan kaca, saudaraku. Tampil di depan kaca terus dia menepuk dada. Aku anak raja, aku sudah ditebus. Mendeklarasikan dirinya siapa, bukan untuk kesombongan saudaraku. Tapi saudara harus tahu, saudaraku, temukan jati diri saudara di dalam Kristus tentunya. Saudaraku, jangan ikuti pandangan orang lain tentang saudara. Yang paling tepat adalah pandangan Kristus. Ya, pandangan Kristus tentang saudara dan saya. Siapa kita? Saudara, tentu kita sudah ingat terus siapa jati diri kita. Kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudaraku, jadi kita anak raja. Kita ini ahli waris. Ingatkan satu hal itu, saudaraku. Saudara, setelah saya diingatkan Tuhan tentang ini, saya berkata, Tuhan aku mau lakukan itu. Saudara, sebelum tadi saya berangkat di sini, saudara, saya sempat mengaca, saya berkata, aku anak raja. Aku anak raja, katakan amin saudaraku. Katakan amin. Aku anak raja, aku ditebus. Memang masa laluku itu buruk, masa laluku tidak baik, tapi semua sudah diselesaikan di kayu salib oleh Kristus. Saudaraku, aku anak raja, saya katakan seperti itu. Aku anak raja. Saudara, itu hal yang pertama. Saudaraku, saudara juga pasti tentu ingat, kita semua pernah dibaptis. Bagi saudara yang belum dibaptis, saudara berkata, ingat 2 Korintus 5:17 berkata apa? Yang lama itu sudah berlalu, kita ciptaan baru. Kalau saudara pegang ayat itu, jangan cuma dibaptis, saat dibaptis saudaraku. Saudara berkata, aku ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Ini juga berbicara tentang moving forward saudaraku. Saudara nggak boleh terus berhenti di situ. Ya, saudara, mari terus, masih terus maju. Dan tentu Tuhan punya tujuan. Tuhan bukan jadikan saudara dan saya anaknya. Anak-anak yang dikasihinya, anak-anak raja ahli waris. Itu dengan sia-sia, tidak saudaraku. Tentu kita punya tujuan. Nah saudaraku, tujuan itu tadi. Kita menjadi kepanjangan tangan. Kita menjadi, menjadi apa saudara? Rekan sepekerjanya. Kepanjangan lidahnya saudaraku. Mari saudaraku, jangan saudara berkutat dengan situasi ini. Mana mungkin Pak kita bisa lakukan. Saudaraku maaf, saya yang minta ampun terlebih dahulu. Kita terkungkung karena masalah ini. Pak nggak bisa ibadah, kita nggak bisa begini begitu. Kita nggak bisa kunjungin orang karena keadaannya seperti ini. Saudaraku mari tanggalkan itu semua. Ya dengan cepat kita mau lihat. Yang kedua saudaraku kembali. Ya. Itu tadi yang kedua, mari kita komit lagi dengan tujuan. Setelah kita tahu anak raja, kita komit, fokus kepada tujuan. Ya saudaraku, boleh dibuka dengan saya, Kolose 3:23, tolong dibantu. Ingatkan saudaraku firman ini, apapun juga yang kita lakukan, ya kita lakukan dengan tujuan untuk siapa saudaraku? Untuk dia, untuk Tuhan. Ya apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kembali saudaraku, itu yang membuat kita fokus, komit dengan goal. Satu ayat lagi, Efesus 2:10. Ya, karena kita ini buatan Allah. Atau bahasa ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa saudaraku? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa di dalamnya itu saudaraku? Perbuatan baik itu. Bukankah firman yang lain berkata, hendaknya kebaikanmu itu ketahuin banyak orang.
Saudaraku, itu hal-hal yang kita harus fokuskan terhadap goal. Yang ketiga saudaraku, nah ini satu hal ya tadi pagi juga ada doa pagi sempat saya bagikan. Saudaraku, tetap positif. Ya, jadi kalau yang pertama tadi kenali kembali, re-even yourself, siapa jati diri kita. Ya, yang kedua fokus, komit kembali terhadap goal kita. Komitnya lebih dari 100% saudara. Kalau bisa 500-600% komit terhadap goal itu tadi. Dan yang ketiga saudaraku, jaga atau tetap positif saudaraku. Hari-hari ini tentu tidak mudah saudaraku. Nah, untuk menjaga positif ini saudara, wow, saya diingatkan satu perkara tentang pikiran. Tentang pikiran saudaraku, mindset saudaraku. Nah tadi pagi saya sempat bagikan. Saudaraku, pastikan ya, tadi pagi saya bagikan 3P. Ya, semuanya tentang pastikan. Saudaraku, ya, saya tadi coba saya nyimpang sedikit. Saya tadi bagikan 3P supaya gampang ingat. Pastikan kita haus dan lapar akan Dia, firman Tuhan. Yang kedua saudaraku, itu tadi, pastikan fokus hidup kita hanya kepada Dia. Gak boleh terganggu oleh apapun juga. Yang ketiga tadi saya katakan, pastikan kita terus melatih, mendisiplinkan apa saudaraku, pikiran kita untuk tetap positif. Pikiran yang selalu selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku, pikiran itu merupakan jembatan saudaraku. Atau pintu, ya saya katakan, dari keberadaan kita di alam, apa ini ya, di alam, ya alam nyata seperti ini, alam lahiriah seperti sekarang ini. Saudaraku, dengan alam roh atau alam rohani, saya katakan seperti itu. Saudaraku, sebagai contoh, ya ilustrasi sederhana, betapa pentingnya kita harus menjaga, menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya saudaraku, sebut saja iblis ini mulai mengintimidasi kita. Ya, dengan banyak perkara, dengan situasi, lihat ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Sebelum, perhatikan baik-baik, sebelum kita mulai bisa merasakan adanya, sebelum ya saudaraku, kita merasakan perasaan takut, khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Biasanya, ya kebanyakan saya bisa katakan begitu, itu muncul dulu saudaraku di dalam pikiran kita. Saudaraku, muncul dulu di dalam pikiran kita. Saudaraku, pikiran-pikiran yang menakutkan, pikiran-pikiran yang khawatir. Nah saudaraku, itu serangan iblis selalu lewat pikiran terlebih dahulu. Nah saudara, kalau kita responi, kita amini mungkin seperti itu ya bahasanya. Kalau kita aminin hal seperti itu, apa yang terjadi saudaraku? Ya akhirnya kita betul-betul jadi ketakutan. Kita akhirnya jadi cemas, jadi khawatir. Itu yang menghantui kita saudaraku. Makanya betapa pentingnya dalam hal stay positif, tetap positif saudaraku. Mulai dari pikiran saudara. Saudaraku, Tuhan pasti lindungi kita. Tuhan pasti saudaraku jagain kita. Mungkin saudara berkata, Pak kenapa Tuhan izinkan ada hamba-hamba Tuhan yang dipanggil pulang karena COVID ini, terpapar COVID. Saudaraku, itulah kedaulatan Tuhan. Maaf saya tidak mengampangkan. Itu kedaulatan Tuhan. Kita enggak pernah tahu. Ingat firman Tuhan berkata apa? Rancanganmu bukanlah rancanganku, kehendakmu bukanlah kehendakku. Saudaraku, ada hal-hal yang tidak bisa kita selami. Tapi kita tetap berani, harus berani percaya kepada Dia. Bahwa Dia, saudaraku, akan terus menjaga kita. Ya menjaga kita. Nah saudaraku, saya temukan beberapa ayat firman Tuhan. Bahkan yang menarik saudaraku, ya yang menarik hari-hari ini dengan apa ya mudah kita bisa cek. Ya saudaraku, perhatikan baik-baik. Coba buka dengan saya. Tolong dibantu ya. Filipi 4 ayat ke-8. Tapi dari terjemahan yang berbeda. Dari terjemahan FAYH. Perhatikan, saudara sekalian yang saya kasihi. Pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara pada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan, keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Kembali, arahkan pikiran saudara. Satu lagi, satu ayat yang terkenal tapi dari versi yang berbeda. Amsal 4 ayat 23. Dari versi mudah dibaca, VMD. Perhatikan saudaraku,
Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Rada beda ya saudaraku dengan terjemahan TB. Kita tahu itu bicara hati. Tapi saudaraku entah ya, saya percaya kenapa hal ini diizinkan. Ya, ada terjemahan yang seperti ini. Menarik sekali saudaraku. Ya, berarti betul pikiran ini mengendalikan hidup kita. Benar enggak saudaraku? Itu tadi iblis terus mengintimidasi kita. Saudaraku hati-hati. Oleh karena itu selaraskan saudaraku. Disiplin, dilatih pikiran kita itu selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya, saudaraku, itu akan membuat kita tetap positif. Saudaraku, hal yang kedua untuk kita tetap positif, saudaraku jaga pergaulan saudara. Saudara, tentu kita semua tahu dengan siapa kita harus bergaul. Mazmur 1 ayat 1 berkata sangat jelas, janganlah engkau duduk dengan siapa saudara kumpulan pencemooh, ya di jalan orang berdiri, jalan orang berdosa dan lain sebagainya. Dengan siapa saudara bergaul itu sangat menentukan, khususnya hari-hari ini. 1 Korintus 15 ayat 3 juga sangat jelas, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudaraku, kalau dibalik gimana saudaraku? Saudaraku, apa? Kalau pergaulannya kita baik saudaraku, kebiasaan kita itu akan terus menjadi lebih dan lebih lagi saudaraku. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jaga saudaraku untuk tetap stay positif, jaga mindset pola pikir saudara, jaga pikiran saudara, jaga dengan firman Tuhan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain. Hargai ya saudaraku, Pak Purba, gembala kita juga sampaikan itu beberapa waktu yang lalu, hargai sungguh-sungguh hadirat Tuhan, hargai firman Tuhan. Saudaraku, mari lakukan itu. Saudara, ini yang terjadi. Jadi pergaulan kita harus jaga. Jadi saudaraku, dan yang terakhir, yang keempat, jadi ingat ya, yang pertama, kenali jati diri saudara, reinvent kembali siapa saudara. Ya, yang kedua, tadi katakan fokus, komit dengan tujuan, goal. Kita harus bertumbuh. Goal Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Dan yang ketiga tadi jaga, tetap positif, jaga hati kita, jaga pikiran kita, dan jaga saudaraku pergaulan kita. Itu akan menolong saudara dan saya. Dan yang keempat, saudaraku, yang keempat, itu tetap rendah hati. Boleh saya dibantu kembali firman Tuhan, Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati, menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudaraku, 4 hal ini ya, saudara harus ingat. Nih, yang terakhir Tuhan katakan begitu. Saudaraku, Tuhan pasti membimbing saudara dan saya. Asalkan saudara dan saya tetap rendah hati, stay humble. Saudara, semoga saya masih punya waktu sebentar ya. Saya punya waktu. Nah, saya mau berikan sebuah contoh saudaraku di Alkitab. Tentang siapa hal seperti ini. Izinkan saya untuk berbagi sedikit lagi ya dengan cepat. Boleh saya dibantu? Saudaraku, saya sangat terpukau dengan satu orang ya. Firman ini sering banyak dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan termasuk saya untuk berbicara tentang anak muda, yakni sosok Timotius. Saudaraku, mari saja saudara lihat. Boleh ditampilkan 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Maaf ya, dengan cepat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudaraku, pada saat itu Timotius dalam usia yang relatif rendah, di bilangan 20 tahunan sedikit. Ya, itu menurut pengamat dari Alkitab ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku, ya, saya baca terlebih dahulu sampai habis. Silakan ayat selanjutnya. Sementara itu sampai aku datang, ini Paulus yang berkata kepada Timotius, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Terus ayat yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudaraku, terus ayat selanjutnya, perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu
Moving forward, kemajuanmu nyata kepada semua orang. Semua orang bisa melihat saudaraku. Ya, ayat yang terakhir, silakan ayat yang selanjutnya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Katakan amin. Saudaraku, Timotius waktu itu masih muda. Saudara kalau baca ini, inilah sepenggal kira-kira saudara firman Tuhan yang penggalan surat Paulus kepada Timotius. Saudaraku, kepada Timotius yang masih muda itu, yang masih sangat muda saudaraku, itu diserahkan ya saudaraku jemaat di Efesus. Jadi Paulus sebagai bapak rohaninya itu menyerahkan saudaraku kepada Timotius untuk memimpin, untuk mengembalakan sementara Paulus tidak ada di tempat itu. Saudara bisa renungkan bukan? Saudara mungkin kita tidak bisa bandingkan situasi Timotius pada saat itu dengan situasi saat ini. Enggak ada COVID tentunya. Saudaraku, tapi saudara bisa bayangkan bagaimana tekanan yang terjadi saudaraku. Dari firman yang kita baca tadi ini aja sudah jelas. Dari awal Tuhan sudah katakan, kadang-kadang saya berkata sebagai seorang muda, mana bisa kita jadi teladan? Enggak mudah bukan saudaraku? Timotius yang masih muda, dia ada di bawah bayang-bayangnya Paulus. Paulus pemimpin yang sudah tidak mungkin, tidak ada bandingannya lah begitu. Ujian demi ujian, Paulus sudah terbentuk. Proses pembentukan Paulus itu jauh lebih lama, jauh lebih panjang. Sehingga Paulus menjadi sosok ya, nabi, sosok rasul yang begitu luar biasa. Berintegritas saudaraku. Sedangkan Timotius ini anak didiknya. Dalam bahasa sederhananya dia belum teruji saudaraku. Dan tahu-tahu dia diberikan tampuk pemimpin itu. Saudara bisa bayangkan ya. Saya renungkan lagi semalam. Tadi juga dalam perjalanan saya renungkan, tekanan yang begitu berat saudaraku. Saudara bisa bayangkan. Biasanya Paulus yang berdiri di mimbar dia berkhotbah. Wah, semua jemaat di Efesus itu begitu diberkati. Tahu-tahu sekarang ini Timotius yang harus berdiri, saudaraku. Saudara bisa bayangkan kalau saya sudah gemeteran, saudaraku. Mungkin sudah, gimana ini? Gimana? Mungkin sudah siapin firman gitu udah enggak tidur berhari-hari. Sudah, bagaimana saudaraku? Saudara bisa bayangkan ya, tekanan seperti itu. Nah saudaraku, suruh dituntut untuk menjadi teladan dan lain sebagainya. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Wow, gak mudah saudaraku. Tapi saya percaya saudara, pada akhirnya kita tahu bagaimana Timotius bisa lakukan itu semua. Saudaraku tentu Timotius tidak bisa lakukan itu sendiri. Ada satu pribadi yakni Roh Kudus. Saudaraku, itu sebagai impartasi penumpangan tangan dan lain sebagainya. Roh Kudus itu tinggal dalam diri Timotius. Tapi kembali saudaraku, bukankah saudara dan saya juga dipenuhi Roh Kudus? Sudah menerima baptisan Roh Kudus? Saudaraku, tapi kenapa kita tidak bisa lakukan seperti ini? 4 hal tadi saudaraku itu terjadi dalam diri Timotius. Saudaraku, Timotius pakai mindset yang benar. Bahwa dia harus jaga betul-betul. Itu tadi dia katakan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Saudaraku, bagaimana saya selalu diingatkan saudaraku tempat ini. Saya yang merasa bangga di tempat ini. Saudara, memang inilah tempat saya. Untuk saya betul-betul tertanam. Kenapa saya katakan begini? Saya diajar betul saudaraku oleh bapak-bapak rohani saya. Saya ingat bagaimana Pak Purba, Pak Stephen selalu berkata seperti ini kepada saya. Mentoring itu harus terjadi. Kalau sampai pembapaan itu tidak terjadi saudaraku, maaf. Terlebih di hari-hari seperti ini saudaraku. Kita harus berani betul-betul merendahkan diri kita. Kita mau dibapai. Kita mau saudaraku dituntun, kita mau diproses, kita mau dibentuk. Saudaraku ini loh dikatakan. Paulus berkata, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekun dalam semuanya itu. Saudaraku, bukan hanya cuma menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang yang mendengar engkau.
Orang yang melihat, saudaraku, hidup kita sebagai Injil yang kelima. Saudaraku, Timotius akhirnya berhasil. Satu kunci yang luar biasa yaitu tadi, saudaraku, bagian 4 hal ini. Dia tahu siapa jati dirinya. Memang dia tidak bisa dibandingkan dengan Paulus. Tapi dia tahu siapa yang menebus dia. Saudaraku, dia tahu, saudaraku, fokusnya harus kemana, goalnya harus kemana. Dia harus jaga, dia harus rawat jemaat itu. Saudaraku, sama seperti Paulus waktu itu merawat. Dengan ajaran yang sama, dengan pengurapan yang sama. Pengurapan dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Saudaraku, itu dia jaga betul, saudaraku. Itu fokusnya. Dan yang paling utama, saudaraku, dia tetap rendah hati, stay humble. Mau dibentuk, saudaraku, mau diproses. Saya terlalu percaya. Itu yang menjadi kunci. Akhirnya saudaraku Timotius itu berhasil. Saudaraku, ya saya nggak akan panjangkan lagi firman Tuhan karena waktunya terbatas. Ya saudara, kita masih juga punya kesempatan untuk tanya jawab. Saudara, mari hari-hari ini memang keadaan tidak semakin baik, keadaan itu membingungkan. Tapi saudara punya pilihan. Apakah saudara akan terus terdampak dengan keadaan ini, sehingga saudara semakin lama semakin melemah, saudara terus seenaknya sendiri, maaf ya, saya enggak menuduh, tapi ini gambaran aja, saudara ibadah seenaknya sendiri online karena kemudahan seperti itu, saudara enggak menghargai firman lagi. Ingat saudaraku, kapal melenceng cuma 1 derajat, tapi kalau ujungnya udah di sana kita udah melenceng terlalu jauh, saudara. Di awal-awal tidak kelihatan. Sama juga saudara, saya diingatkan semalam tentang ilalang dan gandum. Kalau ilalang dan gandum, saudara, kalau masih kecil kita nggak bisa bedakan. Tapi pada saat ilalang dan gandum itu sudah tumbuh dewasa, saudara, beda sekali jauh bedanya. Saudaraku, hati-hati dengan hal ini. Makanya mari saudaraku, sudahlah, keadaan ini memang seperti ini. New normal kita harus hadapi. Tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi, kemungkinan seperti itu. Bukan saya pesimis, tapi kembali saudaraku, mari kita melangkah maju. Kita moving forward, perbaikin atau jaga terus pola pikir kita. Jaga pikiran kita, selaraskan dengan firman Tuhan. Saudaraku, bukan saya hari-hari ini, walaupun saya enggak tiap hari. Saudaraku, doa pagi bersama-sama. Di sini ada, saya selalu luar biasa, saya melihat Ibu Felicia, Ibu Marta, Ibu Leni, selalu hadir pagi demi pagi berdoa. Kita bisa tanya jawab, bisa kita terima firman Tuhan dari banyak hamba Tuhan. Dan ada tanya jawab, waduh kita semua terus diberkati saudaraku. Itu loh yang terus membuat kita. Tapi kembali hati kita harus siap saudaraku. Dimulai dari diri kita sendiri, kita harus siap untuk maju. Terus maju, terus maju. Saudaraku, sehingga kita akan berdiri di atas badai itu. Saudaraku, kita akan berkata seperti yang Tuhan sampaikan. Aku lebih dari pemenang. Amin saudaraku. Saudara, diberkati, mari kita sungguh-sungguh lakukan hal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih, biarlah Bapak firman-Mu ini boleh menjadi benih yang jatuh di tanah subur, yakni hati kami. Kami tidak hanya mendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami mau Tuhan jaga hati kami, jaga pikiran kami itu kami sungguh-sungguh selaraskan. Kami mau terus maju bersama dengan Engkau. Itu yang menjadi kerinduan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan masuk sesi tanya jawab Bapak. Berkati kami, kita akan fellowship satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.